Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast kami, mahasiswa PPL SDN 19 Kota Jambi. Ruang di mana kita bersama-sama menggali dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran. Bersama saya, Eka Indriana, yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan membahas topik yang penuh dengan makna. Dan beberapa narasumber kita di sini ada Bapak Firmansyah, ada Kak Ditya Fajar Nusar Fitri, Kak Vanessa, dan juga Kak Helin Putri. Oke, mari kita sama-sama dengarkan podcast ini dengan tema pembelajaran dengan metode Where to. Ya, menurut kamu tujuan pembelajaran yang baik itu seperti apa ya? Tujuan pembelajaran yang baik menurut saya itu yang sesuai dengan standar kurikulum, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk tujuan itu sendiri biasanya ada aspek pentingnya ya. Contohnya itu dia harus memuat pemahaman konsep, kemudian harus ada pengembangan keterampilannya, kemudian ada penerapan pengetahuan, dan juga ada bentuk dari pengembangan sikap positif dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Oh gitu. Lalu bagaimana kamu memposisikan kemampuan peserta didik agar tujuan pembelajarannya tercapai? Biasanya saya memposisikan kemampuan peserta didik itu dilihat dari tujuan pembelajarannya menggunakan beberapa cara. Yang pertama, penilaian awal. Nah, penilaian awal ini kita bisa melihat sejauh mana kemampuan dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kedua, ketika menyusun tujuan pembelajaran, itu biasanya saya lakukan berdiferensiasi. Jadi saya bisa menempatkan mana kemampuan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, biasanya saya melakukan evaluasi berkelanjutan. Ini gunanya untuk menilai sejauh mana kemajuan dari kemampuan peserta didik itu sendiri. Oke, kenapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Tujuan pembelajaran saya buat seperti itu ya karena pertama tadi menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga nanti siswanya itu bisa mengembangkan kemampuan mereka secara optimal sesuai kepribadian dan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua itu terhubung dengan kurikulum dan juga standar pendidikan. Jadi tujuan ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang kita pakai dan juga standar kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga biasanya disangkut pautkan dengan konteks dunia nyata, sehingga pembelajaran itu sendiri bisa lebih dekat dengan peserta didik. Wah, luar biasa sekali ya. Kriteria seperti apa yang menandakan siswa telah mencapai tujuan pembelajaran? Soal kriteria ini ada 6 ya Kak ya. Yang pertama itu tentang pemahaman konsep, di mana siswa ini bisa menjelaskan secara terinci teori ataupun konsep yang sudah mereka pelajarin. Kemudian yang kedua itu biasanya ada penggunaan pengetahuan, di mana siswa itu bisa menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah ataupun praktis lainnya. Yang ketiga itu ada keterampilan praktis, di mana siswa bisa menerapkan keterampilan praktis dalam kegiatan yang melibatkan diri atau teknik tertentu. Yang keempat itu biasanya kemampuan berpikir kritis, di mana siswa itu bisa mengembangkan solusi alternatif dan juga menganalisis situasi dengan pendekatan yang lebih kritis dan juga logis. Yang kelima biasanya ada kerja tim dan kolaborasi. Nah, sehingga di sini siswa terbiasa untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang keenam biasanya refleksi dan juga penilaian diri, di mana siswa itu bisa untuk merenungkan bagaimana ataupun sejauh mana kemampuan mereka dan juga mengidentifikasi mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Wah, menarik sekali ya. Apa sih cara kamu mengajak siswa agar terlihat aktif dalam proses pembelajaran? Oh iya Kak, biasanya kalau tentang melibatkan siswa secara aktif itu, yang di kelas saya biasanya melakukan pertanyaan pemicu atau pertanyaan pemantik yang biasanya kita dengar. Nah, di situ saya tanyakan beberapa hal yang sekiranya itu berkaitan dengan materi-materi yang akan saya ajarkan, entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau konteks permasalahan lainnya. Untuk yang kedua, biasanya saya mengajak anak-anak itu untuk melakukan proyek berbasis masalah, sehingga nantinya mereka terbiasa untuk memikirkan bagaimana solusi ataupun menyelesaikan permasalahan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu biasanya saya melakukan kolaborasi antar siswa, sehingga anak-anak itu biasanya lebih mudah berinteraksi satu sama lain, bertukar pikiran, berdiskusi, ataupun membagikan idenya satu sama lain, seperti itu. Oke. Kalau hal-hal apa yang menarik bagi siswa dalam pembelajaran itu? Selama pembelajaran itu biasanya saya memperhatikan ya Kak, siswa itu suka tertarik dengan hal-hal yang langsung terhubung dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya nih, ada isu-isu sosial tentang global, kemudian ada juga hal-hal yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah di lingkungan sekitar mereka, masalah pergaulan dan lain sebagainya. Yang kedua itu biasanya tentang memecahkan masalah di dunia nyata. Nah, mereka itu
ketika memecahkan masalah di dunia nyata biasanya merasakan menjadi peran penting seperti itu. Jadi kayak merasa sebagai seorang ahli dalam bidang tertentu yang harus menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi ada dalam istilah kita tuh bermain peran lah seperti itu, Kak. Oke, kalau penyampaian materinya itu gimana Kak supaya bisa menarik minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi itu? Biasanya untuk meningkatkan minat dan juga keingintahuan siswa itu saya menggunakan pendekatan yang interaktif dan juga kontekstual. Nah, salah satunya kalau memulai pembelajaran ataupun materi, saya itu menggunakan narasi ataupun cerita yang menarik terkait topik yang akan diajarkan. Nah, cerita ini biasanya mengenai pengalaman pribadi, kisah sukses, ataupun fenomena menarik lainnya. Selain itu, biasanya saya juga menggunakan teknologi yang bisa membantu saya dalam menyampaikan materi dan juga pembelajaran. Kemudian saya biasanya mengadakan tanya jawab sehingga mereka bisa mengkonfirmasi nih bagaimana pengetahuan mereka ataupun sejauh mana sih pemahaman mereka tentang materi yang sudah saya sampaikan itu. Wah, luar biasa ya. Lalu gimana sih cara kakak memotivasi siswa, terutama ketika keadaan pelajaran itu terasa sulit bagi siswa? Biasanya ketika siswa sudah merasa kesulitan itu saya melakukan ataupun memberikan peluang ke anak-anak untuk bisa mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri. Jadi kami bebaskan mereka untuk mencoba ataupun mencari tahu atau mencari referensi lain dari buku ataupun dari hal-hal lain. Kemudian biasanya saya melakukan pembelajaran itu secara berdiferensiasi, Kak. Jadi kita sesuaikan tuh mana siswa yang lebih mudah paham dengan melihat gambar ataupun mendengarkan suara atau dengan melakukan gerak-gerak tertentu. Kan ada beberapa siswa itu yang memang kinestetik, auditory ataupun visual. Kemudian biasanya saya memberikan umpan yang positif kepada anak-anak. Jadi ketika mereka memberikan jawaban ataupun memberikan hal yang sekiranya itu menunjukkan kemampuan mereka, maka biasanya saya memberikan umpan positif seperti apresiasi atau dengan kalimat wah itu bagus nak dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menyokong mereka untuk ingin mempelajari lebih jauh. Jadi kesulitan tadi itu udah dikesampingkan karena hal-hal itu tadi. Oke, aku ingin tahu nih Kak, apa sih biasanya yang nyebabin siswa itu takut bertanya dan mencoba? Biasanya ya Kak, anak-anak itu kalau saya perhatikan tuh ada beberapa yang dia takut gagal. Jadi mereka tuh takut kalau misalnya hal yang mereka coba ataupun yang mereka jawab itu salah, atau yang mereka lakukan itu tuh tidak betul menurut guru ataupun menurut teman-temannya. Kemudian yang kedua itu biasanya mereka kurang percaya diri ya Kak ya, sehingga siswa itu sulit untuk menampakkan atau menunjukkan kemampuannya atau show off lah gitu kepada guru dan juga teman-temannya kalau mereka itu sebenarnya mampu, tapi karena tidak percaya diri tadi sehingga ya tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka itu tidak tahu ya Kak ya tujuan ataupun arah dari potensi yang mereka miliki. Misalnya nih mereka sebenarnya pinter banget nih ngelukis ataupun kayak membuat komik, tapi karena dia nggak ngerti apa sih gunanya dari komik ini ataupun apa sih goalsnya dari komik ini, dia mau kemana, mau dia bawa kemana nih si komik nih. Nah itu membuat dia kayaknya nggak penting deh pengetahuan ini, jadi nggak menunjukkan ke gurunya kalau dia tuh sebenarnya mampu. Biasanya seperti itu sih Kak. Baik, gimana sih Kak cara Kak merancang kegiatan agar siswa itu bisa eksplor kemampuan terbaiknya? Jadi menurut saya itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Kemudian bisa juga pakai inquiry based learning. Nah, jadi kegiatan ini tuh bisa memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi, merumuskan dan juga mengeksplorasi pertanyaan mereka sendiri yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menanyakan pertanyaan provokatif seperti mengapa perubahan iklim penting bagi kehidupan kita. Nah, atau bisa juga bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan sosial. Nah, menurut saya pertanyaan itu tuh ini dapat merangsang minat siswa dan juga memacu mereka untuk mencari jawaban mereka secara mendalam. Kemudian memberikan ruang untuk eksplorasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan diskusi kelompok atau proyek penelitian atau juga penelitian sendiri. Kemudian yang ketiga itu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Nah, yang terakhir ada proyek kolaboratif yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas ide-ide besar, kemudian mengembangkan solusi dan berbagi temuan mereka. Nah, menurut saya ini mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kolaboratif dan juga kreatif.
Wah, menarik ya. Lalu Kak, tugas rumah atau pengalaman di luar kelas seperti apa yang biasanya membantu siswa itu bisa memahami ide-ide penting yang lebih baik? Oke, menurut saya itu dengan melakukan kegiatan yang menantang dan juga relevan, jadi siswa itu bisa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga aplikatif. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bisa merancang kegiatan yang berbasis proyek berbasis penelitian, kemudian juga presentasi dan juga diskusi, atau bisa dilakukan secara berkelompok, diskusi kelas, dan juga memberikan argumentasi berbasis bukti dan juga mendiskusikan solusi atau pandangan mereka. Nah, kemudian proyek lintas mata pelajaran. Nah, jadi siswa ini bisa meneliti dampak perubahan iklim dari segi sains, ekonomi, dan juga politik. Kemudian juga kita bisa melakukan pekerjaan rumah yang mendorong kreativitas, seperti tugas yang menantang siswa untuk berpikir secara mendalam, kemudian juga menganalisis artikel, atau membuat laporan penelitian, atau merancang solusi inovatif untuk masalah yang sedang mereka pelajari. Nah, kemudian pengalaman di luar kelas, jadi siswa itu melakukan kegiatan pengamatan, kunjungan lapangan, atau kerja praktis. Kemudian siswa itu contohnya diajak ke museum atau pabrik atau kawasan alami untuk melihat berbagai teori yang dipelajari di kelas diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian ada refleksi pribadi dan juga penilaian diri. Jadi siswa itu melakukan refleksi diri mengenai pembelajaran mereka, baik itu melalui jurnal atau portofolio pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada sumber belajar yang beragam. Jadi siswa itu bisa melihat dari artikel ilmiah atau video edukasi atau juga buku referensi. Jadi bisa diakses melalui online ataupun offline yang bisa memperkaya perspektif mereka tentang ide-ide besar yang mereka pelajari. Oke, baik. Kalau cara Kakak mengarahkan siswa biar mereka tuh ingat kembali sama pemahaman mereka itu gimana ya, Kak? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama, melakukan diskusi reflektif. Itu bisa berdasarkan kelompok atau juga di kelas secara mandiri. Bisa pertanyaan dalam bentuk lisan. Contohnya, apa yang sudah kamu pahami tentang topik ini? Atau bagaimana pengetahuan tentang hal ini berubah setelah diskusi ini? Nah, jadi diskusi ini itu memungkinkan siswa untuk mendengarkan pandangan-pandangan teman-teman mereka dan juga memikirkan kembali pendapat mereka sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan peta konsep ya, atau konsep mapping. Jadi saya itu mengajak siswa untuk membuat peta konsep yang berhubungan tentang pelajaran mereka. Nah, jadi proses ini membantu siswa untuk memvisualisasikan hubungan antar ide serta menganalisis seberapa jauh pemahaman mereka telah berkembang. Kemudian kita juga bisa melakukan refleksi pribadi dengan menulis jurnal refleksi. Nah, itu bisa mengkritisi dan juga menilai kembali pemahaman mereka. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan provokatif. Contohnya yaitu bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, atau bisa juga apakah ada hal-hal yang tidak kamu pertimbangkan sebelumnya terkait topik ini. Nah, jadi menurut saya hal ini itu bisa mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan juga mengkaji ulang pemahaman mereka secara lebih kritis begitu. Baik, kalau caranya biar hasil kerja siswa itu lebih baik setelah direvisi dan setelah melakukan penilaian diri dan juga umpan balik itu gimana ya, Kak? Menurut saya proses revisi itu kan bagian yang paling penting ya dalam meningkatkan kualitas produk dan kinerja siswa. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu ya tentu saja self assessment atau penilaian diri sendiri. Siswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian diri. Jadi nanti saya buatkan rubrik penilaiannya. Nah, jadi proses ini itu bisa memungkinkan mereka untuk melihat aspek mana yang perlu diperbaiki atau dievaluasi lagi. Kemudian ada juga umpan balik konstruktif. Nah, jadi saya itu memberikan umpan balik konstruktif ini yang tidak hanya menyoroti kesalahan, tapi juga memberi arahan yang jelas tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki karya mereka. Nah, jadi umpan balik ini contohnya, coba jelaskan lebih lanjut tentang alasan mengapa kamu memilih solusi ini. Nah, jadinya siswa itu memaparkan apa aja alasannya. Kemudian atau perhatikan argumen ini agar lebih jelas dan berbasis data. Nah, kemudian
yang kita lakukan selanjutnya yaitu bisa juga merevisi berkelanjutan. Jadi saya nanti mendorong siswa untuk melakukan revisi berkelanjutan terhadap pekerjaan mereka setelah mendapatkan umpan balik dengan memperhatikan aspek yang telah dibahas bersama. Nah, jadi hal ini itu memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas produk berdasarkan masukan yang diterima. Saya juga memberi waktu untuk pengajuan draft revisi dan memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika tidak memahami umpan balik yang saya berikan. Kemudian yang terakhir ada pameran karya. Jadi saya itu mengadakan pameran karya atau sesi presentasi di mana siswa dapat mengajukan atau menunjukkan hasil akhir mereka kepada teman-temannya di depan kelas dan kemudian dapat memberikan umpan balik satu sama lain. Jadi proses ini mendorong mereka untuk melihat karya mereka dari perspektif yang berbeda dari menambah rasa percaya diri. Wah, luar biasa sekali ya kak ya. Lalu kak, kalau cara kakak dalam mengarahkan siswa untuk mempelajari karya-karya mereka itu seperti apa ya? Saya mendorong siswa untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dengan berbagai cara ya tentunya, yang lebih ke sadar diri atau bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Nah, beberapa hal yang perlu saya lakukan itu ada jurnal refleksi. Jadi setiap siswa itu wajib menulis jurnal refleksi tentang apa yang telah dipelajari selama pembelajaran, kemudian juga apa tantangan terbesar yang telah dihadapi dalam pembelajaran tentunya, kemudian ada bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut. Nah, jurnal ini membantu mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki tentunya dalam pembelajaran mereka. Kemudian ada juga refleksi kelompok. Nah, jadi selain pekerjaan individu, ada juga refleksi kelompok di mana siswa berbagi pengalaman mereka tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Jadi nanti mereka itu menuliskan apa saja yang mereka rasakan telah yang sesama membantu mereka, kemudian hal-hal yang mereka rasa perlu diperbaiki dan cara mereka belajar. Kemudian ada portofolio pembelajaran. Jadi saya menggunakan portofolio pembelajaran di mana siswa mengumpulkan contoh pekerjaan mereka baik yang berhasil maupun yang kurang baik untuk melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Nah, jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk menilai kembali pekerjaan mereka setelah melihat kembali portofolio tersebut dan melihat apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian ada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada diskusi umpan balik dan peningkatan kinerja. Setelah setiap tugas atau ujian, saya menyediakan waktu bagi siswa untuk membahas umpan balik yang mereka terima dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka untuk selanjutnya. Jadi proses ini melibatkan penilaian diri dan mengajak siswa untuk memikirkan strategi yang baru yang bisa mereka terapkan di pembelajaran berikutnya. Begitu, Kak. Oke, gimana cara kamu membimbing siswa dalam melakukan penilaian diri, evaluasi, dan juga penyesuaian dalam pembelajaran? Oh baik, terima kasih Kak. Biasanya saya untuk membantu atau membimbing peserta didik dalam penilaian diri dan evaluasi diri itu biasanya saya menggunakan pendekatan ya yang memang mendorong mereka untuk menjadi reflektif dan kritis terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Ya dengan cara yang mendukung peningkatan berkelanjutan lah. Jadi beberapa cara yang bisa diambil ya untuk membimbing mereka. Yang pertama itu penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Jadi saya menyediakan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Jadi bisa menggambarkan kriteria penilaian untuk tugas atau proyek tertentu. Terus yang kedua, saya melakukan kegiatan penilaian diri secara berkala. Jadi saya meminta siswa untuk melakukan penilaian diri terhadap hasil pembelajaran mereka. Jadi setiap unit atau tugas besar. Jadi penilaian diri ini mencakup hal-hal seperti apa yang mereka lakukan dengan baik dan bagaimana saya bisa memperbaiki aspek-aspek apa saja yang memang perlu untuk saya tingkatkan. Terus yang ketiga, saya melakukan diskusi dengan guru, dengan teman-teman saya untuk mendapatkan umpan balik ya, setidaknya agar dapat koreksi lah dari guru dan teman saya yang saya anggap lebih mumpuni dari saya. Terus yang keempat, biasanya saya melakukan penyesuaian tujuan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian diri dan evaluasi.
Jadi saya membantu siswa untuk menetapkan tujuan yang lebih spesifik lagi ya dan dapat dicapai untuk pembelajaran mereka selanjutnya. Jadi penyesuaian tujuan ini ya dapat mencakup langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan mereka. Misalnya melalui latihan tambahan atau penerapan strategi belajar yang baru. Wah, menarik sekali nih ya. Kalau caranya agar siswa itu terlibat dalam evaluasi, pengenalan diri, dan menetapkan tujuan, itu gimana supaya mereka tetap semangat belajarnya? Oh baik, dalam melibatkan siswa dalam evaluasi diri akhir ya itu adalah langkah yang penting ya untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka sepanjang pembelajaran dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Jadi proses ini memberikan siswa kesempatan agar bisa merefleksikan pencapaian mereka dan menetapkan tujuan yang lebih tinggi di masa yang depan. Jadi beberapa cara yang saya lakukan untuk melibatkan siswa dalam evaluasi diri akhir ini, yang pertama saya membuat jurnal refleksi ya di akhir setiap periode pembelajaran atau proyek besar. Saya meminta siswa untuk menulis jurnal refleksi pribadi yang mencakup 3 bagian. Yang pertama, apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka mencapai hasil yang telah mereka buat, terus apa yang ingin mereka tingkatkan atau ubah untuk pembelajaran di masa depan. Terus yang kedua itu penetapan tujuan masa depan ya berdasarkan hasil evaluasi diri. Saya meminta siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran masa depan yang bersifat spesifik, terukur dan realistis. Jadi tujuan ini bisa berupa penguasaan materi tertentu, peningkatan keterampilan praktis, atau pengembangan karakter tertentu seperti kemampuan berpikir kritis atau manajemen waktu. Yang ketiga, saya melakukan evaluasi berbasis proses. Ya, selain penilaian akhir, saya juga mendorong siswa untuk memfokuskan perhatian mereka pada proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya saja. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan meminta mereka untuk merefleksikan ya bagaimana mereka mengatasi tantangan atau cara mereka mengatur waktu, serta bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam proyek berkelompok ini. Terus yang terakhir saya biasanya melakukan penguatan semangat belajar. Jadi di sini saya memberikan penguatan positif dan menghargai usaha mereka, bukan hanya hasil akhirnya saja. Oke, kalau caranya agar siswa itu bisa mengetahui sampai mana sih kemampuannya dan apa saja yang perlu mereka tingkatkan itu bagaimana ya? Oh baik kakak, jadi agar siswa dapat melihat apa yang telah mereka dipelajari dan apa yang masih perlu diperbaiki, itu biasanya saya menyediakan berbagai cara ya untuk menganalisis dan menyempurnakan pemahaman mereka. Yang pertama saya melakukan refleksi berdasarkan proyek atau tugas ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua saya melakukan penilaian diri serta umpan balik berkelanjutan. Jadi saya mengintegrasikan penilaian diri secara berkala dengan umpan balik dari teman sebaya dan guru. Jadi siswa bisa belajar untuk membaca umpan balik yang diberikan untuk mengidentifikasikan kekuatan mereka serta area apa saja yang perlu mereka untuk tingkatkan. Terus yang ketiga, saya menyediakan portofolio pembelajaran. Jadi saya menggunakan portofolio pembelajaran ini ya yang berisi koleksi pekerjaan terbaik dari hasil evaluasi dari waktu ke waktu. Dengan melihat kembali portofolio mereka, jadi siswa bisa melihat perkembangan mereka dan mengidentifikasi bagian-bagian apa saja yang memang perlu untuk disempurnakan atau untuk ditingkatkan kembali. Terus yang terakhir, biasanya saya melakukan mentoring atau konseling pembelajaran. Jadi untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, saya menawarkan sesi mentoring atau konseling pembelajaran, di mana kami dapat menyusun rencana pembelajaran individual. Jadi siswa yang merasa tertinggal atau belum memahami materi dengan baik bisa mendapat bimbingan tambahan dari saya. Wah, menarik sekali ya. Kalau cara untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan awal, dan minat peserta didik yang berbeda-beda supaya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran itu seperti apa? Baik Kak, terima kasih. Cara saya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya memang saya melakukan pembelajaran yang menggunakan pendekatan student center atau memang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, saya lebih bisa berorientasi pada kebutuhan individual murid. Jadi adapun langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama kali yang saya lakukan itu mengenali keberagaman siswa dulu. Terus yang kedua biasanya saya melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus yang ketiga, saya memodifikasi materi pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya pada kelompok ini membutuhkan materi pembelajaran ini dan seterusnya. Terus yang keempat, saya melakukan fleksibilitas dalam penugasan.
Terus saya juga berusaha untuk mengintegrasikan minat siswa dalam pembelajaran. Jadi saya berusaha di sini untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan minat mereka. Jadi misalnya dengan menggunakan contoh atau studi kasus yang relevan dengan hal-hal yang mereka sukai. Terus yang terakhir, biasanya saya melakukan penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi meskipun mengakomodasikan keberagaman, saya tetap menjaga fokus pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi saya memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian yang lain dalam metode atau materi, semua siswa harus mencapai kompetensi yang sama sesuai dengan standar yang diharapkan. Wah, pembelajaran berdiferensiasi ini memang sangat menarik sekali ya. Lalu gimana cara menyesuaikan rancangan pembelajaran agar dapat memaksimalkan keterlibatan siswa dan juga keefektifan pembelajaran? Baik Kak, jadi di sini saya untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran tetap maksimal, ya biasanya saya melakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, saya melakukan evaluasi kondisi secara berkala. Jadi setiap kali ada perubahan kondisi, itu saya melakukan evaluasi kondisi kelas atau evaluasi pribadi terhadap kemajuan siswa. Terus yang kedua, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Jika ada perubahan mendasar seperti perubahan format pembelajaran atau berkurangnya waktu pembelajaran, saya bisa mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel lagi. Terus yang ketiga, saya melakukan penyederhanaan atau penambahan materi. Jika waktu atau sumber daya terbatas, saya dapat menyederhanakan materi pembelajaran dengan fokus pada konsep-konsep inti saja yang paling penting. Terus yang keempat, saya memaksimalkan penggunaan teknologi. Tentu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, penggunaan teknologi ini harus dimaksimalkan sehingga peserta didik dapat meningkatkan minat atau bakat mereka serta ketertarikan mereka dalam mengikuti pembelajaran tertentu. Terus yang keempat, saya biasa membuat umpan balik yang cepat dan terarah. Jadi saya memastikan untuk memberikan umpan balik yang cepat dan terarah selama proses pembelajaran. Terus yang kelima, saya melakukan penerapan kegiatan yang menarik dan relevan. Jadi dalam situasi apapun, saya berusaha untuk menggunakan kegiatan yang menarik dan relevan untuk menjaga motivasi siswa. Terus yang keenam, saya melakukan penyesuaian dengan kebutuhan sosial dan emosional siswa. Jadi di sini terkadang perubahan kondisi ini dapat mempengaruhi juga ya kondisi sosial dan emosional siswa. Jadi oleh karena itu, saya sering melakukan check-in emosional lah untuk memastikan siswa merasa dikenali dan dihargai dalam proses pembelajaran. Terus yang terakhir, saya melakukan fleksibilitas dalam penilaian. Jadi saya juga memberikan fleksibel dalam penilaian seperti memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih panjang atau memilih jenis penilaian yang paling sesuai lah dengan kondisi mereka. Oke, baik. Kalau pengalaman belajar seperti apa nih Kak menurut Kakak yang paling baik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman siswa? Oke, Kak, pengalaman belajar yang baik menurut saya itu tidak hanya melibatkan pemahaman konsep saja ya, tetapi juga keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Ada contoh pengalaman belajar yang dimana pengalaman tersebut dapat membantu memperdalam pemahaman siswa. Yang pertama, yaitu dengan membuat pembelajaran berbasis masalah dengan melibatkan siswa dalam mengatasi masalah yang ada di dunia nyata yang dimana permasalahan tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Dengan menghadapi tantangan atau situasi yang membutuhkan solusi, siswa akan terdorong tentunya untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. Misalnya, siswa bisa diminta untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar lingkungannya, lalu juga bisa mendesain solusi pada teknologi yang ada sekarang, lalu juga bisa menganalisis kasus sejarah. Lalu yang kedua juga bisa dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya Kak, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam proyek yang membutuhkan kolaborasi tentunya dan penerapan berbagai konsep yang telah mereka pelajari. Proyek semacam ini juga memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan mereka dari berbagai ilmu ya, dan juga dapat memperdalam pemahaman mereka melalui pengalaman yang praktis. Misalnya proyek pembuatan produk ilmiah, penelitian sosial, ataupun kampanye lingkungan. Lalu juga bisa dengan melalui diskusi dan debat.
di mana dengan membawa siswa ke dalam diskusi kelompok atau debat yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi pandangan atau ide-ide pendapat mereka, serta mempertahankan argumen dan ide mereka. Ini memperdalam pemahaman karena siswa dapat belajar untuk menyusun ide yang ada serta mendengarkan dan mengevaluasi pendapat dari orang lain ya tentunya. Lalu juga bisa dengan eksperimen atau kegiatan praktik ya. Tapi untuk anak SD biasanya eksperimen sederhana saja, misalnya dalam pembelajaran IPAS ya, di mana mereka langsung mengalami proses pembelajaran dengan memahami konsep secara konkret. Misalnya eksperimen terkait perubahan wujud benda. Lalu juga bisa dengan penggunaan teknologi interaktif seperti penggunaan aplikasi atau perangkat pembelajaran digital yang dimana memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif seperti simulasi virtual atau permainan edukatif. Nah, dengan cara ini tentu siswa dapat mengeksplorasi konsep secara lebih mendalam dan belajar dari pengalaman langsung dalam bentuk yang menyenangkan. Mungkin seperti itu Kak ya. Wah, menarik sekali ya. Lalu Kak, gimana nih caranya meminimalisir kesalahpahaman dalam pembelajaran itu? Oke, baik Kak. Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam pembelajaran ya, itu sangat penting ya Kak, agar siswa pemahamannya tidak salah tentang pembelajaran. Ada beberapa caranya Kak. Yang pertama, ketika saya menjelaskan tentu harus menjelaskan dengan jelas dan sistematis. Saya juga selalu memastikan bahwa penjelasan saya terstruktur, step by step atau langkah demi langkah ya Kak. Lalu juga jika materinya sulit, saya akan membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang bisa mudah dipahami oleh siswa. Misalnya saat mengajarkan konsep matematika yang rumit, saya mengajak siswa untuk melihat contoh soalnya secara bertahap, dimulai dari yang sederhana hingga soal yang kompleks. Lalu bisa juga dengan selama pembelajaran saya juga secara aktif memeriksa pemahaman siswa dengan meminta mereka untuk menjelaskan kembali apa yang mereka pahami. Saya juga memberikan waktu kesempatan mereka untuk bertanya jika ada bagian yang belum jelas. Lalu jika diperlukan saya juga akan memberikan penjelasan tambahan menggunakan metode yang berbeda untuk memastikan mereka dapat memahami dengan benar. Lalu juga bisa dengan penggunaan visual. Saya juga sering menggunakan diagram, grafik, atau visual lainnya untuk menggambarkan konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Visualisasi ini dapat membantu siswa untuk melihat hubungan antar ide dan membuat konsep yang abstrak atau yang mereka tidak pahami lebih mudah dicerna. Lalu juga bisa dengan memberikan contoh dan konteks yang relevan, di mana dengan memberikan contoh-contoh nyata yang sesuai dengan kehidupan siswa, sehingga dapat membantu mereka memahami konsep dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Lalu bisa juga dengan umpan balik. Setelah tugas atau ujian, saya biasanya memberikan umpan balik yang cepat dan juga konstruktif. Jika siswa melakukan kesalahan, saya tidak hanya memberitahu jawaban yang benar saja, tetapi juga menjelaskan proses yang benar dan kesalahan yang sering terjadi. Umpan balik ini tentu cepat ya membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka Kak, sebelum kesalahan tersebut tertanam lebih dalam lagi tentunya. Lalu selain itu juga membangun lingkungan belajar yang terbuka tentunya, dengan membuka ruang bagi siswa saya untuk merasa nyaman bertanya dan mengoreksi pemahaman mereka. Saya juga selalu mengutamakan suasana yang tidak menghakimi ketika mereka menyampaikan pendapat mereka, agar siswa tersebut tidak ragu untuk meminta klarifikasi ataupun menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui tentang sesuatu. Seperti itu Kak. Oke, baik. Lalu Kak, langkah-langkah seperti apa nih dalam kegiatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran? Oke Kak, untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu tentu yang pertama memulai dengan pembukaan yang menarik ya. Saya biasanya selalu memulai pembelajaran dengan aktivitas pembuka yang menarik, di mana untuk menarik perhatian siswa tentunya. Hal ini itu bisa berupa pertanyaan pemantik yang dapat memancing rasa ingin tahu mereka, dan pertanyaan pemantik ini juga itu berdasarkan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Lalu juga bisa dengan video singkat ataupun video animasi yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, atau juga bisa dengan cerita menarik yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Lalu juga saya menata urutan pembelajaran
yang logis, yaitu dengan cara merancang alur pembelajaran saya dengan urutan yang logis dan berkesinambungan, dimulai dari penjelasan konsep dasar, lalu dilanjutkan dengan penerapan, dan juga penerapan ini bisa dalam bentuk latihan ataupun kegiatan, lalu tentu diakhiri dengan evaluasi atau refleksi untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, dengan urutan ini siswa bisa secara bertahap membangun pengetahuan mereka. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan teknik atau metode yang bervariasi ya, agar pembelajaran tetap dinamis, tetap menarik dan tidak bosan gitu siswanya. Saya menggunakan beberapa metode pengajaran biasanya seperti menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, simulasi ataupun permainan. Variasi ini menjaga keterlibatan siswa dan memberikan kesempatan untuk mereka belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu yang ketiga, pemberian waktu untuk kolaborasi seperti pada tugas kelompok ya, di mana kolaborasi ini cara yang sangat efektif untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Sehingga saya menyusun kegiatan kelompok ini di mana siswa dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar bersama teman-teman mereka. Dengan kerja kelompok ini, siswa juga dapat berlatih keterampilan sosial dan komunikasi mereka tentunya. Lalu saya juga memberikan waktu untuk refleksi dan diskusi di akhir pembelajaran. Saya memberikan siswa kesempatan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang mereka pelajari. Lalu ini bisa berupa tanya jawab, penulisan refleksi singkat ataupun diskusi kelompok kecil. Lalu mungkin yang terakhir, pengelolaan waktu ya Kak yang efektif. Pengelolaan waktu ini tentu sangat penting untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan memastikan pembelajaran tetap fokus ataupun terarah. Saya menetapkan waktu yang cukup untuk setiap bagian pembelajaran dan memastikan pembagian waktu yang proporsional antara teorinya dan praktiknya, serta memberikan ruang untuk kegiatan yang dapat melibatkan siswa saya secara aktif. Mungkin seperti itu ya Kak. Oke, demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga mendengarkan. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk Anda semua. Lupa untuk terus belajar, berbagi praktik baik dalam dunia pendidikan khususnya untuk pembelajaran. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.